Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Widiantari dengan NIM 21040350-2004, jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi sebagai media pembelajaran, lalu mengetahui pengertian dari ICT tersebut, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, bagaimana peran ICT dalam ilmu pengetahuan, dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi teknologi dasar. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau Information Communication and Technology or ICT pada era ini telah berkembang sangat pesat yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam mendukung aktivitas serta efektivitas dan mendukung kualitas suatu proses pendidikan. TIK ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap berbagai bidang yang dimana ICT ini telah berkembang sangat pesat. Nah, pada masa ini, ilmu pengetahuan telah berkembang yang dimana perkembangan ini didukung oleh beberapa aspek yang mempermudah ilmu tersebut. ICT merupakan salah satu aspek yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berkembang pesat. ICT ini menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses pendidikan, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria yang efektif. Pesatnya penggunaan ICT untuk mempermudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang dimana harus juga dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan ICT. Nah, untuk memanfaatkan dan menggunakan ICT ini diperlukan bimbingan yang khusus atau pelatihan yang khusus serta pengajaran yang dimana agar memanfaatkan teknologi ini dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan secara maksimal dan juga tidak disalahgunakan pada perkembangan teknologi yang ada. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technologies yang dimana merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan juga menyampaikan informasi. Nah, ICT ini mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi komunikasi dan juga yang kedua, teknologi informasi. Nah, pada teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Lalu, pada teknologi komunikasi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan juga mentransfer data dari perangkat ke satu ke lainnya. Nah, oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas yang merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antar media. Dengan ICT sebagai sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, yang dimana baik pada ilmu pengetahuan inti atau core content dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran atau konten suplemen. Nah, pada fungsi ini, internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas, yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan buku, ribuan perpustakaan digital, jutaan artikel atau jurnal, jutaan e-book, dan juga lain-lainnya. Terdapat tiga konsep dasar teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, sistem teknologi informasi. Yang ketiga, sistem komputer. Nah, pada teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan juga mendistribusikan informasi termasuk kata, bilangan, dan juga gambar. Nah, teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk bekerja dengan informasi dan juga melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.
Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada komputer saja atau software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut Sarana et al. Tahun 2015, istilah teknologi informasi atau information technology atau IT mulai populer pada akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer, pengolahan data elektronis atau elektronik data, yang dimana lebih dikenal. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi atau TI lebih berorientasi ke teknologi. Teknologi informasi atau TI adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Nah, istilah teknologi sistem informasi atau TSI atau Information System Technology juga menunjukkan teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi atau TI atau Information Technology. Sistem komputer atau komputer system merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi. Nah, teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan juga teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Istilah teknologi sering tumpang tindih dengan istilah sistem informasi dan kadang-kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan juga manajemen, yang dimana pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Akan tetapi, jika kalau disadarkan pada definisi sistem informasi menurut Alter, teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi. Nah, sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk dengan penggunaan teknologi informasi. Pada dasarnya, sistem teknologi informasi tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan juga printer, namun mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu perangkat lunak. Nah, dengan kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa data, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, perangkat jaringan atau network, dan juga orang brainware. Selanjutnya, pandangan umum penggunaan TIK di dunia pendidikan. Menurut Dogan Temur tahun 2009, ada beberapa tools utama TIK yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nah, dijelaskan kemudian banyak fasilitas pendidikan yang kini telah tergantikan oleh fasilitas TIK di sekolah, seperti buku yang telah tergantikan dengan kehadiran flash disk atau overhead projector, kini tergantikan dengan kehadiran data projector. Nah, terdapat beberapa komponen TIK yang mendukung dunia pendidikan, antara lain data proyektor, tools berbasis internet dan web, adapun komputer dan juga perangkat lunak. Pada komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan di dunia pendidikan. Hampir sebagian sekolah telah memiliki lab komputer. Lab komputer dimanfaatkan untuk TIK sendiri dan program pendidikan lainnya di sekolah. Selain itu, guru untuk mempersiapkan pelajaran yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, perangkat lunak atau software, yang dimana perangkat lunak merupakan salah satu fasilitas TIK yang mendukung dunia pendidikan. Tosun dan Baris mengatakan bahwa banyak negara di dunia ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan software besar TIK seperti Microsoft, Micromedia, dan lain-lain untuk kepentingan pendidikan sehingga memperoleh lisensi dengan biaya relatif lebih murah. Nah, selain itu banyak juga software yang bersifat open source yang kini banyak digunakan di sekolah-sekolah. Selanjutnya, data proyektor ini menggantikan overhead projector yang digunakan di dalam dunia pendidikan di masa lalu, yang dimana data proyektor ini digunakan seiring dengan berkembangnya komputer, sehingga dokumen pendidikan yang dibuat
dengan menggunakan komputer dapat ditampilkan menggunakan data proyektor. Nah, tool berbasis internet dan web. Perkembangan teknologi jaringan atau internet akhir-akhir ini juga diimbangi dengan peningkatan kecepatan koneksi dan bandwidth yang juga meningkat, sehingga kini fasilitas TIK berupa internet kini dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Nah, representasi text-based kini tergantikan dengan audio dan animasi di dalam dunia pendidikan. Kemudian konsep text-based assignment yang diberikan di sekolah kini telah berubah menjadi konsep online assignment. Transformasi proses belajar mengajar atau learning and teaching kini berubah menjadi konsep belajar jarak jauh atau distance learning, training and mobile learning. Penggunaan media belajar berbasis internet ini dengan menggunakan sarana pendukung seperti komputer dan juga LCD proyektor yang merupakan untuk menggunakan alat seperti